Henry uangnya dia belikan mobil BMW ya. Roslin diberikan saham, bisa jadi beda loh uangnya. Dia beri uangnya 500 juta, dia beli BMW, dia konsumsi, dia nikmati uang. 4 tahun kemudian BMW nya tinggal berapa harga? Hah? Dari 500 juta tinggal berapa? Hah? Wah, terlalu kenceng Pak, kalau tinggal separuh aja deh, 250 juta ada ya. Dia nikmati lu uangnya 500 juta. Wah, waktu dia jadi mahasiswa dulu, namanya juga BMW, buat memikat wanita. Teman-temannya mahasiswa itu semua deketin Henry terus, kalau mau pulang, anterin gua pulang dong, anterin gua pulang. Wah, dia uangnya dinikmati. Rosalin uangnya dibelikan saham Calon Pokpan 2009, 500 juta, sahamnya naik 5.000%. Ketika tahun 2013 uangnya Henry tinggal separuh, 500 juta jadi 250 juta karena dikonsumsi, dinikmati. Uangnya Rosalin diinvestasikan jadi berapa ya? 500 juta naik sahamnya 5.000% jadi berapa? Hah? 25 miliar loh. Nah, uang Henry 250 juta, uang Rosalin jadi 25 miliar. 4 tahun kemudian uangnya Rosalin 100 kali lebih banyak dari uangnya Henry. Itulah bedanya orang yang membeli mobil dan membeli saham. Dulu 4 tahun yang lalu 2009 uangnya sama, tapi yang satu dikonsumsi, yang satu diinvestasikan, beda. Hari ini uang Rosalin 100 kali lebih banyak dari uang Henry. Tapi ketika orang punya uang, dia beli saham apa dia beli mobil? Pasti beli mobil. Nggak mungkin dia beli saham, dia pasti beli mobil. Sampai jalanan macet tiap hari, males keluar jadinya, macet tiap hari. Kalau saya ke Bursa Efek Indonesia dari rumah saya cuma 10 kilo, hari Minggu lalu 2 jam baru sampai ke rumah. Ampun, jadi malas keluar. Orang punya uang, bisa beli mobil, sampai jalanan macet semua. Nggak mungkin beli saham. Cuman si Rosalin aja nih perumpamaan. Cara pandang menentukan apakah Anda berani berinvestasi di saham atau tidak. Saham bisa diibaratkan seekor harimau. Investor A melihat harimau sebagai binatang ganas yang mematikan. Investor B memandangnya sebagai binatang yang bisa dimanfaatkan. Ada orang yang melihat saham itu seperti harimau, binatang ganas yang mematikan. Saham itu seperti harimau, binatang ganas yang mematikan. Jangan main-main loh, buku ini yang ngomong. Nah, saya baca koran, saya ada berita, saya ikutin, ada Afiliani namanya, komisaris Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia. Bank Mandiri itu perusahaan publik. Dia bilang, pilih investasi apartemen. Beli saham nggak? Enggak ya. Tadi barusan kita bilang saham is the best choice. Ini orang hebat loh. Gelarnya dokter, mahasiswa Ukrida S1 aja belum tamat, mau beli saham lagi. Karena dokter, komisaris di perusahaan publik, bank terbesar bukan bank kecil. Ada tiap hari muncul di TV, pangkatnya tinggi lagi, sekretaris Ken, Komite Ekonomi Nasional. Ketuanya Menko Ekwi, wakil ketuanya Menteri Keuangan, sekretarisnya dia. Profesor Budi aja nggak diangkat jadi itu anggota Ken.
Sama, enggak. Dia bilang gini, Afiliani mengaku tidak terlalu tertarik untuk berinvestasi di saham karena resikonya tinggi. Dia tahu beli saham resikonya tinggi, dia pilih apartemen. Bukan kata saya loh, dia sendiri di koran saya gunting ada artikel gitu. Mau beli saham, orang yang hebat begini aja nggak beli saham kok. Katanya bilang saham is the best choice. Nah, ini ada satu lagi dari kontan saya gunting tanggal 7 November 2015. Ini namanya Marsangkan Tamba, Direktur Investasi dan Reksa Investment Management, Direktur Investasi. Dia bilang, me and my portfolio. Dia kasih tahu di koran 250 juta orang bisa baca. Portfolionya 70% di properti, 15% di deposito uang gedetar. Beli saham nggak? Enggak loh. Direktur investasi, duit orang ditaruh sama dia di dana reksa, dibeli apa? Dibeliin saham. Duitnya dibeli saham nggak? Enggak. Saham is the best choice, bukan. Orang-orang taruh di dana reksa, dia direktur investasi dibeli saham. Mana ya? Nah, dibeliin saham sama dia. Uang dia sendiri enggak. Dia yang ngaku loh, 70% uangnya di properti, 15% di deposito. Mahasiswa, aduh mahasiswa ini direktur investasi loh, mau beli saham lagi. Tapi kalau beli saham harus ini loh, teliti, katanya buku itu mengajarkan teliti, kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Jangan beli kucing dalam karung, dia bilang begitu ya. Bagus nih ajarannya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, enak ngomongnya. Buy what you know and know what you buy. Mau beli saham mesti ada syaratnya ini dulu, harus tahu apa yang kita beli, jangan beli kucing dalam karung. Prestasi para siswa SMA St. Agnes di Massachusetts dalam bermain saham mereka dikumpulkan oleh Peter Lynch. Ya. Anak SMA nih lebih rendah dari mahasiswa Frida nih, anak SMA doang, belum pernah kuliah. Siswa SMA yang tidak punya latar belakang pendidikan keuangan ini berhasil membentuk portfolio yang hasilnya fantastis. Portfolio mereka berhasil mengalahkan 95% portfolio yang dikelola oleh para manajer dana, fund manager profesional, mengalahkan 95%. Pak Ade ini fund manager, fund manager profesional. Kalah lu 95% sama anak SMA. Tahu nggak kuncinya apa kalah? Yang paling penting kuncinya. Kenapa anak SMA ini bisa mengalahkan para fund manager? Ini kuncinya. Ternyata mereka melakukan riset sebelum memutuskan untuk membeli saham. Mereka mengenali dengan baik perusahaan yang sahamnya mereka beli. Itulah kuncinya. Kuncinya itu mereka tahu apa yang mereka beli. Kunci keberhasilannya yang bisa mengalahkan 95 manajer profesional. Apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, tentu manajemennya harus kita tahu, ya. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, orang yang profesional, orang yang berintegritas, atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Ini ada satu artikel saya kutip, emiten yang berjiji menguntungkan investor. Dia bilang, Secretary General Asia Corporate Governance Association Jenny Allen
mengatakan para pemodal jangka panjang seperti mandiri investasi dan dana pensiun cenderung mencermati penerapan GCG pada setiap emiten. Ini yang disebut berinvestasi secara cerdas. Orang yang membeli perusahaan yang good corporate governance, dia sudah berinvestasi secara cerdas katanya. Ada 50 emiten yang GCG, ada Aneka Tambang, BCA, CIMB, Danamon, Bank Mandiri, banyak ya. Merugi Buffett menjual Tesco. Warren Buffett bilang investasi di Tesco merupakan kesalahan terbesarnya. Warren Buffett bisa salah membeli saham karena dia membeli perusahaan yang tidak GCG. Orang sekelas Warren Buffett saja bisa rugi karena membeli perusahaan yang manajemennya tidak baik. Yang kedua yang harus kita tahu adalah kita harus berinvestasi di perusahaan yang usahanya bagus. Ini contoh perusahaan Garuda ya, kelihatannya bagus nih usahanya, servisnya paling bagus, orang kelas menengah atas juga naiknya Garuda ya, nggak ada komplain ya, servisnya bagus. Tapi jangan lihat itu aja, kita lihat kantongnya lagi, ini tahun 2014 rugi sebelum pajak 456 juta dolar. Jangan lihat perusahaannya hebat loh, lihat kantongnya yang penting. Makanya pentingnya baca laporan keuangan. Perusahaan yang hebat ini ternyata rugi 2014 456 juta dolar. Baru tahun 2015 untung 77 juta 2015 karena harga minyak turun. Tapi baliknya mesti berapa tahun tuh ke 456 juta dolar. Bisnis penerbangan salah satu contohnya yang tidak baik, pabrik tekstil, industri tekstil. Mana Adam Air? Siapa yang suka naik Adam Air? Sekarang udah nggak ada. Pemerintah juga punya beberapa penerbangan ya, ada Merpati. Mana Merpati? Itu pasti teman saya tuh yang dari Timika suka naik Merpati. Ada di antara kita, ada yang dari Papua yang datang ya. Ya biasa naik Merpati, sekarang nggak bisa lagi naik Merpati. Dulu ada Bora, nggak ada lagi Bora. Dulu ada Mandala, nggak ada lagi. Batavia, nggak ada lagi. Mereka lagi bertahan hidup nih penerbangan. Jangan lihat gedenya aja loh, jangan lihat pesawatnya banyak, jangan. Lihat isi perutnya. Makanya perlu membaca laporan keuangan. Nggak bisa lihat dari luarnya ya. Ini contoh usaha yang baik, yang punya keuntungan besar, Unilever nih. Kita lihat ya, modalnya 2015 itu 4,8 triliun ekuitasnya ya, modalnya 4,8 triliun. Berapa labanya? Labanya 5,8 triliun. Hebat kan? Modalnya 4,8 triliun, labanya 5,8 triliun. Artinya return on equity-nya di atas 100%. Hebat sekali perusahaan ini. Siapa yang bisa diriin perusahaan ROE-nya di atas 100%? Nah ini dia Unilever. Setiap kita ada orang nyuci baju, keuntungannya masuk ke sini. Tiap orang ada lagi mandi, keuntungannya masuk ke sini. Tiap orang pagi malam sikat gigi, keuntungannya masuk ke dia semua tuh sampai 5,8 triliun labanya. Kalau kita memiliki perusahaan yang menguntungkan, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita cetak uang, tidak top. Tapi kalau kita memiliki perusahaan publik yang untung besar, sama juga kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Enak sekali. Biar Unilever laba, harga sahamnya naik terus, nggak pernah turun. Ini 2008 nih, ini bursa kita hancur-hancuran loh, dari 2.500 turun ke 1.100, harga sahamnya nggak turun, tetap naik. Ini perusahaan BRI ya, Bank Rakyat Indonesia,
perusahaannya yang bertumbuh dari 11 triliun jadi 15, jadi 18, jadi 23, jadi 24, jadi 25 triliun labanya. Dari 11 triliun meningkat jadi 25 triliun, terus tiap tahun meningkat, terus bertumbuh. Enak sekali kalau kita membeli perusahaan yang bertumbuh, yang tiap tahun labanya meningkat terus. Kita seperti memiliki mesin pencetak uang, tiap tahun mesin pencetak uang itu memberinya tambah cepat, uang tambah banyak. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan valuasi, mahal atau murah? Saya seorang value investor, membeli perusahaan yang selalu yang murah dan bagus ya. Ini ada satu perusahaan namanya Bank Invest. 2015 labanya 153. Kalau harga sahamnya 600, price earning ratio hanya 4 kali. Ya. Rata-rata bursa efek Indonesia price earning ratio 15 kali, berarti ini saham murah. Ya. Labanya juga ini labanya 625 miliar pemilik entitas ini. 625 artinya price earning ratio 4 kali. Ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini hanya contoh kasus. Ini adalah perusahaan yang valuasinya mahal ya. Ini 30 September 2015 labanya per saham itu 59 sen 9 bulan. Kalau kita setahunkan berarti kurang lebih labanya setahun 80 sen. Setahun 80 sen. Kalau harga sahamnya 800, price earning ratio 1000 kali. Itu contoh perusahaan yang mahal. BRI, perusahaan yang tadi yang labanya terus bertumbuh hanya price earning ratio 10 kali, ini 1000 kali. Investasi kita kalau labanya tidak bertumbuh, investasi kita baru kembali setelah 10 abad. Iya, orang 1000 kali ya, 10 abad tadi dengan tapi ada yang beli, ada yang beli. Ini lapor tanggal 21 Februari 2016, PT Asabri membeli 1,4 miliar lembar kepemilikannya. Dia lapor 1,4 miliar lembar kali 800, 1 triliun lebih. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membeli saham yang price earning ratio 1000 kali. Saya kalau beli saham 1000 kali bisa gemetar ya. Bisa gemetar, dia nggak takut. Ada saham BRI yang bertumbuh yang begitu bagus, price earning ratio 10 kali, beliau tidak beli. Dia beli perusahaan ini yang price earning ratio 1000 kali. Ini perusahaan DOC anak ayam satu hari ya, namanya Multi Breeder Arirama Indonesia. Produksinya 500 juta ekor per tahun. Ini kinerjanya selama 5 tahun, labanya meningkat terus sampai 256 miliar. Harga sahamnya juga meningkat dari 250 sampai 31.500 ya. Dalam tempo 6 tahun labanya meningkat 12.600%. Dari 250 saya membelinya tahun 2005 250 sampai terus 6 tahun jadi 31.500. Ini annual report nih, annual report. Lokeng Hong punya 6,2 juta lembar saham, kepemilikannya di perusahaan 8,28%. Dia dulu dia beli 2005 ini 250, terus naik 31.500. Ini laporan keuangan Desember 2010 tuh. 2011 jadi
31.500. Enak ya, pegang 6 tahun, lamanya 12.600%. 6 juta ini kalau kali 31.500 lumayan loh, jadi 200 miliar. Nggak ngapa-ngapain, jadi sleeping shareholder. Hanya tidur saja, sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur ya. Yang bekerja di satu perusahaan itu adalah direksi, komisaris, manajer, dan semua karyawan. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, membuat perusahaan untung besar. Tapi ketika untung besar, mereka tidak punya hak atas keuntungan itu. Mereka hanya terima gaji dan bonus. Keuntungan perusahaan itu milik siapa? Milik saya yang tidak bekerja. Karena saya adalah pemegang saham, sleeping shareholder di perusahaan itu, yang tidur. Oleh karena itu betapa nikmat dan mengasihkan menjadi seorang pemilik perusahaan itu. Yang kerja direktur, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan. Tapi ketika perusahaan untung besar, mereka nggak punya hak. Keuntungan perusahaan itu milik sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur. Yang tidur dapat loh. Nggak ngapa-ngapain dapat duit 200 miliar. Saya lihat ada mantan ketua partai yang besar, karena terima uang 200 juta masuk penjara. Kasihan. Ini dapat uang 200 miliar nggak ngapa-ngapain, hanya tidur aja. Dapat 1000 kali lipat lebih banyak yang daripada yang datang, nggak masuk penjara. Ini saya berkunjung ke salah satu tambang batu bara yang terbesar nomor 3 di Indonesia, di Kalimantan, namanya PT Kiniko Jaya Agung ya. Supaya tidak membeli kucing dalam karung, mesti datang dong lihat ya. Harga saham turun tuh dari 5.000 sampai jadi 110. Saya beli dong, wah saya beli jadi 110 nih, 6 bulan yang lalu saya beli, sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di Indonesia, di PT Indika Energi. Waktu saya beli, salah saya itu dosen tapi bukan di Ukrida, pendidikannya S2, lulusan Amerika. Dia punya, ya orangnya baik, dia nasihatin saya, Pak jangan beli Pak, tambang batu bara Pak, ini masa depan suram Pak, jangan beli. Dia memberikan nasihat yang baik buat saya, dia prihatin sama saya, takut saya rugi. Tapi saya tidak mendengar nasihat dia, saya beli terus karena saya tahu ini perusahaan salah harga. Kenapa salah harga? Lihat ya, ini aduh hilang lagi salah pencet, bisa tolong dikeluarkan. Nah ini ekuitas modal sendirinya ada 667 juta dolar. Modal sendiri perusahaan itu 667 juta dolar. Kalau dikali 13.500 itu 9 triliun. Modal sendiri perusahaan 9 triliun. Ini secara sederhana aja, banyak, ada 1001 macam kita bisa lihat perusahaan yang salah harga. Jumlah sahamnya ada 5,2 miliar lembar. 5,2 miliar lembar kali 110 itu lebih kurang 570 miliar. Nilai pasar perusahaan ini hanya 570 miliar. Ekuitasnya modal sendirinya 667 juta dolar, 9 triliun. Artinya perusahaan ini salah harga. Harga pasarnya hanya 570 miliar, sedangkan perusahaan itu modalnya 9 triliun. Saya adalah seorang investor yang value investor yang selalu mencari perusahaan yang dinilai salah oleh pasar, yaitu yang harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai perusahaan. Saya melakukan pembelian sampai jadi pemegang saham nomor 3 terbesar di Indika.
Hari ini harga saham berapa ya? 620 kalau nggak salah ya. Lumayan kan naik. Kira-kira naik 450% kali ya. Cuma 6 bulan saja. Invest in bad time and sell in good time, and you will get rich. Selalu invest in bad time, sell in good time. Di pasar modal itu ada 1001 macam strategi investasi. Saya ada satu aja yang terbaik menurut saya, satu ya, yaitu namanya Rip Van Winkle Investing, disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur, suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah melusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang kalah dan para sahabatnya telah meninggal. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan satu bentuk kecerdasan investasi. Ketidakaktifan adalah perilaku yang cerdas. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Mahasiswa belum pernah diajarin nih kayak begini nih. Presiden kita ngajarinnya kerja. Lokengong ngajarinnya tidur. Tapi kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat, kalau belum memiliki perusahaan yang hebat, jangan tidur ya. Kalau memiliki perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Sahamnya terus naik terus setiap hari karena perusahaan yang hebat. Masih ingat Rudi Hartono? Kita baru kalah, jadi muncul Rudi Hartono ini baru kalah dari Denmark. Selamanya Denmark nggak pernah kalah. Indonesia nggak pernah kalah sama Denmark ya, karena ada Rudi Hartono, maestro bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England 8 kali. Apa rahasia kesuksesan Rudi selain berteknik tinggi dan bermental juara? Rudi selalu siap bertanding dalam jangka yang panjang. Ini pelatihnya namanya Tahir Zide. Teknik bagus tanpa stamina yang baik tidak ada artinya. Dia adalah pelatih. Rudi tidak bisa main bulu tangkis, dia adalah pelatih fisik. Rudi tiap hari Rudi disuruh kelilingin Gelora Bung Karno. Ketika dia main bulu tangkis orang kelelahan, dia masih segar sehingga dia menang terus ya. Investor saham bisa disamakan dengan atlet, tidak sekedar punya teknik yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power investasi. Di dalam pasar modal itu ada dua teknik analisis ya, satu fundamental, satu technical. Tapi yang technical itu mungkin 90 di atas 90% orang pakai technical. Yang fundamental mungkin kurang dari 10%. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapi ya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisis technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin dia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Ini ada satu buku judulnya Intelligent Investor karangan Benjamin Graham ya. Warren Buffett ketika umur 19 tahun dia sudah baca buku ini. Tidak heran dia jadi orang yang hebat ya. Ketika dia baca buku ini dia pikir, pengarang buku ini hebat sekali. Dia cari orangnya di mana. Ternyata dia mengajar dosen di Columbia University. Mestinya dia jadi dosen di Uprida ya. Dia dosen di Columbia University di New York. Langsung dia berangkat dari Nebraska, dia terbang cari Benjamin Graham ke sana. Dia belajar saham dari Benjamin Graham. Di buku itu Warren Buffett menulis begini, by far the best book on investing ever written. Buku yang investasi yang terbaik ya. Di dalam pengantar buku itu ada tulisan seperti ini mengenai technical analysis. Dia bilang, Benjamin Graham mengatakan, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Saya nggak pernah kuliah di
Amerika, jadi bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus, saya nggak tahu fallacious artinya apa. Jadi saya buka kamus Inggris Indonesia karangan Hasan Sabri. Di kamus itu ada 3 kata yang diterjemahkan fallacious itu, yaitu tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Kamus itu mengatakan demikian. Fallacious itu tidak benar, keliru, dan menyesatkan, kata Benjamin Graham mengenai technical approaches. Ini ada satu buku Warren Buffett juga bagus, tapi di Gramedia udah nggak ada, udah dibeli sama saya, habis semuanya. Saya pagi-pagi buat teman saya, buku ini saya sudah baca 4 kali, tapi heran nggak terbit lagi. Jadi kalau mahasiswa mau beli, nggak ada nih buku ini. Buku itu bagus. Menurut Warren Buffett, halaman 105, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa, kecuali ngomong kosong tidak bermakna. Itu Warren Buffett mengatakan demikian. Kalau mahasiswa masih mau pakai technical analysis, silakan, nggak apa-apa. Nanti beda hasilnya sama Warren Buffett kan. Nah ini tadi itu yang terus orang yang bisa membangun perusahaan sebesar 7.000 triliun ya. Dia bilang kuncinya stay hungry and stay foolish. Orang yang hebat begitu bisa bangun perusahaan senilai 7.000 triliun. Dana masyarakat yang ada di perbankan kita lebih kurang 4.500 triliun. Kita semuanya kumpulin duit beli perusahaan ini nggak dapat loh satu. Dia bilang stay hungry and stay foolish. Saya punya teman satu jago juga main saham. Mungkin ada untung 1 triliun di saham. Satu hari saya ajak dia main ke rumah saya. Saya bilang, saya punya buku Warren Buffett, ada 40 judul, saya baca buku Warren Buffett. Dia jawab sama saya begini, oh, saya nggak perlu baca buku itu, saya lebih jago dari Warren Buffett. Dia bilang, waduh. Saya bilang, teman saya arogan bener ya, dalam hati aja, tapi nggak apa-apa deh. Pepatah mengatakan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Beda dengan Steve Jobs, ini pantas dia jadi orang yang hebat, bisa membangun perusahaan yang 7.000 triliun nilainya, karena dia selalu stay foolish, merasa diri bodoh. Orang yang selalu merasa diri bodoh, dia baru mau belajar ya. Satu hari Sabtu, teman saya bilang, ada satu bapak mau ketemu saya. Ya boleh deh, saya bilang, dia dari luar kota. Saya bilang, ketemuan itu di Lens Market Pesanggerahan, ketemu di Starbucks, kita ngopi. Bapak itu kasih saya kartu nama. Saya kaget loh, bapak itu punya hotel bintang 5 ada 6. Dia lebih tua dari saya, punya karyawan 20.000. Oh, salah satu orang kaya di Indonesia punya bank. Saya bilang, bapak ini luar biasa ya, dia begitu rendah hati loh. Dia punya hotel bintang 5 ada 6. Saya lost man aja gak punya. Punya karyawan 20.000, saya karyawan 1 aja nggak punya. Tapi dia mau merendahkan dirinya, dia datang ketemu saya, dia belajar sama saya. Kita ngobrol 2 jam, jam 11 dia pulang keluar kota. Saya pikir ilmu saya juga habis dan udah diserap sama dia kan orang pinter. Dan ternyata dia datang lagi loh ketemu saya, sama istrinya, anak-anaknya, pimpinan perusahaan. Pantas bapak ini jadi salah satu orang paling kaya di Indonesia. Karena bapak ini selalu mau belajar. Dia nggak merasa dirinya rendah belajar dengan orang yang lebih muda dari dia. Pantes bapak itu jadi orang yang hebat loh. Saya tinggal di hotel dia aja, saya nggak berani loh. Hotelnya mahal banget ya. Di Bali ada 2 bintang 5. Dia jadi orang yang berhasil karena dia selalu stay foolish, merasa diri bodoh. Wah ini Pak Ade nggak ada ya. Ini saya pernah diundang oleh Bursa Efek Indonesia untuk membuka perdagangan saham ya. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia, di situ dikatakan Long Keng Hong investor sukses Indonesia. Ini yang bikin bukan saya loh, ini Bursa Efek Indonesia. Ini semuanya orang-orang Kresna, karena saya nggak punya karyawan, nggak punya staff, nggak punya sekretaris, nggak punya staf keuangan, nggak punya sekretaris. Saya disuruh buka
Jadi saya siapa yang temenin, saya undang aja orang Kresna, direkturnya semua temenin saya. Nah ini saya lagi buka perdagangan saham. Biasa kalau awal tahun dibuka oleh Presiden Jokowi ya, besokannya masuk di satu halaman di koran, wah ini dapat penghargaan lagi dari ulang tahun bisnis Indonesia ke-30, saya dapat penghargaan juga. Ini Sofyan Wanandi, ini Menteri Keuangan, ini MS Hidayat, bekas mantan ketua Kadin ya, ketua Golkar dulu, ini Dirut Pertamina, ini Pak Franciscus Welirang, Direktur Indofood, mantunya Lim Sulyong, ini saya, ini Direktur Utama Bank Mandiri, ini Ketua Perbanas, dapat penghargaan dari bisnis Indonesia. Ini buku yang tadi gambarin saya lagi duduk di taman, padahal yang melukis itu dia belum pernah datang ke rumah saya, jadi beda deh. Itu hasil imajinasi dia. Yang benar ini adalah ini tuh, saya duduk di taman, beda kan sama yang tadi. Saya tiap hari duduk di taman di rumah saya dari jam pagi sampai jam 10 malam. Apa yang saya lakukan? Saya baca koran tiap hari. Tiap hari ada 4 koran datang ke rumah. Pagi-pagi jam 6, korannya pagi-pagi jam 6 udah datang. Saya baca koran sambil ngopi. Saya duduk di situ, saya baca koran. Saya baca laporan keuangan perusahaan publik. Saya baca buku-buku saham. Saya baca aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia. Setiap hari saya membaca. Saya juga baca WhatsApp banyak. Harus balas-balasin, suka chatting di WhatsApp. Orang-orang harus ke kantor tiap hari, saya enggak loh. Saya tiap hari duduk di taman, di rumah, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Enggak, iya harus nggak macet-macet Pak, iya. Makanya males keluar. Satu hari, 2 bulan yang lalu ITB minta saya bicara di ITB. ITB minta kurikulum vitae saya. Untung lo umurnya nggak minta kurikulum vitae saya. Oh belum dulu. Terus saya sampaikan bang kurikulum vitae saya. Ini saya catat aja. 20 tahun tidak bekerja dimanapun. 20 tahun tidak memperoleh pendidikan apapun. Gampang kan kurikulum vitae saya. Kalau orang lain, oh kerjaan pindah-pindah banyak, pendidikannya banyak. Saya enggak loh, 20 tahun nggak kerja di mana-mana, 20 tahun nggak memperoleh pendidikan apa-apa. Belajar sendiri tiap hari, duduk di taman. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Lihat tuh orang gendut ini kalah berat sama yang kecil, karena bukunya dia banyak, jadi dia lebih berat dari yang gemuk ini. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin bunyinya gini, Suli Siyu Huang Jingwu. Mau ikutin saya? Ngomong bahasa Mandarin, Suli artinya di dalam buku, Huang Jing artinya emas. Dari rumah, di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran dekat dengan kekayaan ya. Ini ada bapak tua nih, lagi duduk di taman, lagi baca. Oh saya senang loh, saya ke rumah bapak tua ini, kecil, rumah kayu 100 meter. Saya senang bapak ini juga duduk di taman seperti saya duduk di taman. Ada yang tahu bapak ini siapa? Bapak ini orang hebat loh, jangan lihat kurus-kurus. Dia adalah seorang proklamator. Dia menjadi
presiden dari tahun 45 sampai 69. Dia kena sakit jantung, dia meninggal karena dia suka merokok. Dia ada tangan kirinya ada rokok. Karena di pembungkus rokok ada tulisan rokok membunuh, belum ada. Jenazahnya dibalsam. Sampai sekarang tahun 2016 kalau Bapak Ibu datang melihat jenazahnya, masih ada ribuan orang yang rakyatnya yang memberi penghormatan kepada beliau. Kalau proklamator kita namanya ditaruh di bandara Soekarno-Hatta, nama dia diberikan satu kotak pakai nama dia. Dia lawan Perancis dia menang, dia lawan Amerika dia menang. Satu-satunya yang berperang lawan Amerika yang menang itu Bapak ini hebat. Dia suka membaca, duduk di taman, ternyata berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan. Wah, Bapak ini kerja terus sampai umur 100. Mau kerja terus sampai 100, umur 100. Wah, buku itu mengatakan, katanya ada 5 hal yang saya tidak punya, yang kebanyakan orang punya, tapi saya tidak merasa diri rendah dan tidak iri kepada mereka. Satu yang saya nggak punya kantor. Tiap hari saya duduk di taman, ya Bapak Ibu sekalian punya kantor, tiap hari harus ke Ukrida nih. Saya nggak usah. Kedua, saya nggak punya pelanggan satupun. Orang-orang yang bekerja di perusahaan tiap hari mencari pelanggan, makin banyak pelanggannya, makin banyak uang komisi yang dia dapat, makin banyak keuntungan yang dia peroleh. Saya nggak punya pelanggan. Yang ketiga, saya nggak punya karyawan satupun, tapi saya beruntung. Buku ini menuliskan punya 1 supir 2 pembantu, ya. Jadi saya nggak usah berjuang kemacetan, bisa duduk di mobil, bisa berpikir, bisa chatting, bisa tidur di mobil. Saya juga nggak perlu mengurus pekerjaan rumah tangga, nggak usah nyuci, nggak usah ngepel, nggak usah gosok, semua ada pembantu 2. Yang keempat, saya nggak punya bos satupun, ya. Yang kelima, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Ini Ronaldo nih, orang hebat, menjaga main sepak bola. Dia bilang dia punya cita-cita, dia bilang Ronaldo ingin hidup seperti seorang raja. Ronaldo ingin hidup seperti raja, dia bilang. Saya hidup di puncak, namun saya kira saya akan bisa lebih menikmatinya setelah selesai berkarir, ketika saya punya waktu untuk melakukan apa yang saya suka. Hari Sabtu ini ada pertandingan tinju di Las Vegas dan saya ingin mengajak teman-teman dan keluarga menyaksikannya, namun saya tidak bisa karena tidak ada waktu. Saya tidak akan meratapi ini sekarang karena saya sedang melakukan pengorbanan dalam tanda kutip. Namun setelah itu saya akan menjalani hidup seperti seorang raja. Saya nggak bisa sekarang, saya nggak punya waktu, dia bilang, kata Ronaldo. Tapi nanti saya mau hidup seperti seorang raja. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang punya banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia pengangguran, hidupnya jadi benalu bagi orang lain. Orang yang kedua adalah orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha dan para profesional. Orang yang ketiga, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, yang gajinya UMR. Tiap hari dia bekerja, habis bulan duitnya habis. Orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang jumlah signifikan paling banyak sekali. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang tapi dia juga banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping shareholder, pemegang saham yang kerjanya hanya disuruh tidur, ya. Ada pepatah mengatakan time is money, waktu adalah uang. Itu pepatah yang keliru. Harusnya time is more valuable than money. Waktu kita jauh lebih bernilai daripada uang kita. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat nggak bisa balik lagi. Waktu kita adalah hidup kita. Makanya alangkah berbahagianya seseorang jikalau dia bukan hanya
banyak uang, tapi dia juga punya banyak waktu. Wah, dia bilang buku ini waktu saya banyak saya pakai untuk berjalan-jalan. Kalau saya ingin tinggal di New York, langsung saya pergi ke New York. Orang-orang kalau ikut tour paling 1-2 hari di New York, saya tinggal 1 bulan di New York. Kalau saya ingin tinggal di London, saya tinggal terbang di London. Kan saya nggak ada kerjaan, jadi sleeping shareholder kan. Daripada saya sleeping terus tidur, saya pakai jalan-jalan. Saya pakai uang sedikit dari hasil investasi saya tinggal di London sebulan. Kalau saya ingin tinggal di Tokyo, saya tinggal di Tokyo. Kalau saya ingin tinggal di Shanghai, saya tinggal di Shanghai. Enak juga nih Obama tinggal di Washington DC, saya berangkat tinggal di Washington DC sebulan di situ. Saya mau tinggal di Los Angeles, bebas. Mau pergi ke Afrika, tinggal pergi ke Afrika. Apa namanya? Camp of Good Hope. Di dalam sejarah namanya Tanjung Harapan. Ini kunci keberhasilan dari Warren Buffett. Bagaimana Warren Buffett, investor terbesar dunia, menghabiskan waktunya? Menurut perhitungannya dia menghabiskan sekitar 6 jam sehari untuk membaca dan 1 atau 2 jam untuk telepon. Sisa waktunya dia gunakan untuk berpikir. Dia menghabiskan sekitar 6 jam sehari untuk membaca. Dia membaca koran, dia membaca laporan keuangan, dia membaca annual report. Sehari 6 jam dia membaca. Pantas dia menjadi seorang yang berhasil. Itu kunci rahasianya, dia membaca 6 jam sehari. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Ugrida, berapa jam sehari Anda menghabiskan waktu untuk membaca? Dijawab dong. Nanti mau jadi tanya. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. The secret of your success is found in your daily routine. Apa yang kau kerjakan tiap hari, itu adalah kunci keberhasilan dari saudara. Ini fatwa dari MUI, beli saham itu halal. Jadi jangan ragu, ada fatwanya, halal. Taruh uang di bank, dapat bunga itu haram loh. Tapi beli saham enggak, ada fatwa ya. Saya bacakan satu saja. Itu cuma keberuntungan. Ia bekerja dari pagi sampai malam hari. Ia menyingkirkan kesenangan dan juga sebuah hiburan. Ia membaca banyak buku, mempelajari hal-hal baru. Ia memandang ke depan untuk meraih kesuksesan. Ia terus melaju kencang dengan keyakinan dan keberanian. Namun saat ia akhirnya menang, mereka bilang itu cuma keberuntungan. Ini orang paling kaya di dunia nih, namanya Carlos Slim. Dia pernah kalahkan Bill Gates. Dia mengatakan satu, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Siapapun yang tidak berinvestasi sekarang, dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Saya pikir apa yang saya sampaikan cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara. Baik, sudah kita dengarkan langsung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Longgengo. Sekarang Bapak Longgengo mungkin boleh maju tetap di depan, Pak. Kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada semua yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Mungkin nanti saya pilih 3 penanya dulu ya, yang pertama. Baik, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. 1, 2. Halo, nama saya Wilson dari kampus UMN. Saya pengen tanya Pak Longgengo, apakah Bapak pernah berinvestasi di bisnis pribadi dan dunia forex, dan bagaimana pandangan Anda tentang apakah bisa menjadikan 3 sumber tadi itu sebagai sumber penghasilan secara dalam waktu bersamaan, atau harus memilih salah satu saja untuk fokus? Terima kasih. Baik, kita tampung. Nanti yang kedua dulu langsung. Yang mana tadi yang kedua, yang satu bagi juga, cowok juga nanti. Yang wanita ya? Baik, boleh langsung tanya.
Selamat siang Pak Alongekong, teman-teman. Saya Feni dari alumni Trisakti School of Management angkatan 2005. Saya mau tanya, gimana sih tips-tips buat pemula yang sama sekali nggak ngerti analisis fundamental dan teknikal untuk berinvestasi di bidang saham? Pemula. Terus udah gitu, stigma masyarakat tentang gambling dari investasi saham itu kira-kira ada nggak pernyataan yang mematahkan hal tersebut gitu? Mengingat investasi saham itu sangat membantu perekonomian negara. Terima kasih. Oke, yang dua, yang tiga langsung boleh berdiri tadi. Yang ketiga, nah baik. Selamat siang, saya Eka dari Bidang Akuntansi. Saya ada baca beberapa biografi tentang Pak Lo. Bapak mulai investasi saham itu kan di 89, berarti Berarti Bapak kan mulai investasi di 89 itu pas masih kerja di bank. Sampai tahun 96 itu Bapak berhenti. Jadi otomatis kan semua pendapatan Bapak itu dari saham itu sendiri dan dividen. Pas tahun 98 itu kan ada rusuh dan harga saham itu kan jatuh. Investor asing juga nyabut modal. Itu kenapa sama gimana sama kenapa masih mau investasi di saham? Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari mahasiswa UMN. Ya, kenapa saya tidak berbisnis pribadi? Berbisnis pribadi itu menghabiskan waktu banyak sekali. Kita harus memikirkan kemajuan perusahaan kita. Kita harus memperhatikan pelanggan kita harus memperhatikan karyawan kita harus mengurus perizinan yang rumit ke pemerintahan. Wah, capek banget, capek. Saya lebih senang hidup santai, jadi sleeping shareholder. Saya daripada saya bangun, mungkin saya nggak punya kemampuan untuk membangun. Tapi kalau saya membeli saham-saham perusahaan publik dari Bursa Efek Indonesia kan banyak yang salah harga. Seperti tadi saya sudah jelaskan, perusahaan-perusahaan yang salah harga. Kita seperti tadi Indika, modalnya 9 triliun, harga pasarnya cuma 570 miliar. Saya bisa mencari perusahaan yang salah. Oh, capek banget. Dan saya rasa saya nggak mampu. Usia 57 tahun nggak punya karyawan satu pun, suruh bangun perusahaan, hampir mission impossible nih. Mendingan saya 57, mendingan saya nikmati hidup aja. Buat apa saya bersusah-susah? Kalau dirikan perusahaan pribadi, biarlah untuk si anak-anak muda ini dirikan perusahaan untuk anak-anak muda. Saya yang muda tua lebih baik jadi sleeping shareholder, menjadi menikmati hidup saja. Dari sama juga saya punya perusahaan juga kan. Saya orangnya mungkin untuk perusahaan pribadi lebih baik anak-anak muda ya dirikan perusahaan pribadi, tidak cocok untuk saya yang sudah berumur 57 tahun. Karena kan hidup di dunia ini kan singkat deh. Masa saya suruh bersusah payah lagi. Kedua, mengenai bisnis forex, saya juga nggak berinvestasi di bisnis forex. Kalau kita teliti ya, kita teliti. Coba lihat siapa yang main forex itu ada yang untung, nggak ada. Yang main forex rata-rata yang saya dengar jadi miskin loh. Nggak pernah satu orang pun yang saya, makanya saya nggak mau. Yang kedua, buat orang yang baru tentu sebelum kita membeli perusahaan kan tadi sudah saya bilang harus kita tahu apa yang kita beli. Bagaimana kita tahu? Kita harus baca annual report-nya, kita bisa tahu
perusahaan ini usahanya apa, kita bisa tahu labanya berapa, penjualannya berapa, modal sendirinya berapa, nilai bukunya berapa, laba per sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa, semua kondisi keuangannya kita tahu. Kemudian kita baca dulu sampai kita menemukan bahwa perusahaan ini salah harga. Harusnya demikian, kita menemukan perusahaan yang salah harga, baru kita membeli. Ya, jangan sampai kita membeli sesuatu yang kita tahu, beli kucing dalam karung. Tadi ada persepsi judi. Saya mengatakan kalau kita membeli sesuatu yang kita tidak tahu, kita beli kucing dalam karung, kita sedang berjudi, bukan sedang berinvestasi. Tapi kalau kita tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modal sendirinya, berapa nilai bukunya, berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, bagaimana manajemennya, bidang usahanya seperti apa, labanya berapa, terus perusahaan ini bertumbuh atau tidak, terus valuasinya mahal atau murah. Kita menemukan bahwa perusahaan ini salah harga, kita membeli, kita sedang berinvestasi. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, kita sedang berjudi. Kira-kira begitu. Tadi mengatakan tahun 96 saya berhenti ya dari sebagai posisi sebagai kepala cabang di bank. Tahun 98 rusuh. Tadi pertanyaan gimana? Kenapa mau tidak berhenti ya? Oh, tidak berhenti ya. Oh, tetap. Waktu pasar keras jatuh, saya sudah berhenti bekerja, saya kehilangan uang saya berapa lama? 85%. Saya lihat usaha jatuh semuanya. Tahun 98 krisis ekonomi rusuh. Saya lihat uang saya tinggal 15% loh, kehilangan 85%, saham-saham saya turun. Udah gak kerja lagi, udah gak kerja, istri juga ibu rumah tangga, punya anak 2, duit tinggal sedikit, tinggal 15%. Tapi ingat loh, tadi ada saya berdiri kata-kata bilang gitu, kenapa saya tidak berhenti? Pepatah yang saya katakan, invest in bad time and sell in good time, you will get rich. Berinvestasi di masa-masa yang paling buruk, artinya apa? Semuanya murah, semuanya murah. Tahun 98 ketika uang saya tinggal 15%, saya beli satu perusahaan namanya United Tractor. Saham, pakar-pakar keuangan mengajarkan kita agar kita diversifikasi. Kalau punya uang 20% di deposito, 20% di obligasi, 20% di properti, 20% di mata uang asing atau di emas. Saya waktu itu uang saya 100% ada di saham, dan sahamnya satu macam. Saya nggak bisa beli yang lain. Karena United Tractor harga sahamnya 250, laba per sahamnya 7.800. Lihat laporan keuangan 98 kalau masih punya, laba per sahamnya 7.800, harga sahamnya 250. Saya belikan semuanya uang saya di situ. Tunggu lama, naik-naik bertahun-tahun, sampai tahun 2002 itu sahamnya masih 500 tuh naik-naik. Orang-orang tanya, oh beli saham apa? United Tractor. Tiap orang ketemu saya tanya, oh beli apa? United Tractor. Sampai orang mau tanya lagi sama saya, bosan pasti jawabnya United Tractor. Kalau orang tanya saya, kamu bisa berapa Yudi? Saya bilang 100.000. 500 keluarga sampai saya bilang 100.000. Orang dalam hatinya, dia udah mulai rada-rada nih. Masa saham 500.000 dia bilang 100.000 bisa? Saya tahu hitungannya, bukan sembarang ngomong. Laba bersahamnya itu, laba usaha bersama 7.800. Kalau saya kali rata-rata price earning ratio bursa efek Indonesia 15 kali, bukan 100.000. Karena ada dasarnya saya ngomong. Tapi orang nggak ngerti.
Wah, kayak kamu udah stres, udah gila dia. Masa saham 500 dia bilang 100.000. Saya bandingkan itu dengan labanya tahun 98. Tapi ternyata ke depan labanya meningkat tajam karena dia punya usaha kontraktor tambang batu bara. Dia punya anak perusahaan namanya Pama. Itu the biggest in Asia coal mining contractor. Harga komoditas naik, labanya meningkat beberapa kali lipat, labanya meningkat tajam. Terus dikali 15 lagi PI, bukan 100.000 saham itu naik. Saham itu akhirnya naik jadi 625.000. Mana teman-teman saya yang dekat dengan saya itu, yang dulu kalau ketemu saya bilang 100.000, ternyata saya pakai price earning ratio itu pakai laba masa lalu. Saya lupa perusahaan itu bisa bertumbuh. Price earning ratio 15 kali dari laba masa depannya, jadi 625.000 saham itu. Kira-kira kenapa tadi tanya, kenapa nggak berhenti? Justru ketika situasi yang paling buruk, itu adalah golden opportunity, kesempatan emas bagi kita. Kita bisa beli barang yang bagus dengan harga murah. Kira-kira demikian jawaban saya. Baik, itu adalah sesi pertama. Tadi bisa kita simpulkan memang Pak Loh Keng Hong betul-betul tidak bekerja, tapi baru kali ini kita dengar ya ada pengangguran yang bangga nih Pak Loh Keng Hong ini. Baik teman-teman, ini ada sesi kedua yang kita akan buka sesi kedua. Saya akan buka 3 penanya lagi. Pak Denny 1, tadi Ibu Melani kedua, baik Pak Victor Jordan ketiga. Nanti kalau ada sisa waktu kita boleh buka sekali lagi. Baik, kepada Pak Denny dulu kita persilakan. Saya ikut seminar, saya dari 19 staf pengajar di FLPEDA, banyak mahasiswa kami dari FLPEDA di Tanjung Duren maupun di Kelapa Gading. Ya, selamat siang semuanya. Lalu saya ikut seminar lalu ini yang kedua. Ya, jadi beberapa saat yang lalu juga diselenggarakan di tempat ini dengan tema yang ya kurang lebih sama begitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ya dalam perjalanan Pak Ko ini ya ini masalah politik, masalah sosial ya, itu menjadi pertimbangan utama atau tidak sebelum Pak Ko memutuskan menjadi ya sleeping shareholder? Itu Pak Ko yang pertama ya. Lalu pertanyaan saya kedua ini mengenai perkembangan ya bursa efek atau pasar modal di negara-negara ASEAN, khususnya di ASEAN ya. Apakah pertanyaannya, apakah ya orang yang mirip seperti Pak Ko khususnya dalam perilaku berinvestasinya menggunakan waktu untuk video yang cukup banyak ya begitu ya di kalangan ASEAN ini cukup banyak nggak Pak Ko? Kira-kira gitu untuk memberikan wawasan atau gambaran kepada kita semua ya sosok Pak Ko di negara lain begitu. Terima kasih Pak Ko. Saya Melani dari Sibolga. Untuk umumnya yang bukan di bidang ekonomi mungkin agak sulit untuk memeriksa laporan keuangan dan sebagainya. Apakah lebih baik bagi pemula seperti itu untuk membeli misalnya reksadana atau menghubungi perusahaan security atau sekuritas seperti personal misalnya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, apakah Bapak juga mengajarkan mengenai investasi ini kepada anak-anak Bapak? Kalau iya, bagaimana caranya? Terima kasih. Siang, saya Victor, karyawan Penatur, mau nanya. Pada seminar yang pertama, saya pernah mendengar Bapak mengatakan untuk menghitung prinsip itu mengestimasi arus kas yang dihasilkan perusahaan dari sekarang hingga seterusnya, lalu bersih perhitungannya dari laba bersih. Nah, bisa nggak Pak dicontohkan untuk nilainya, mungkin dari nilai dukungan atau dari earning per share-nya, atau mungkin nilai-nilai yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, misalnya dari nilai merek atau warna laba yang murah. Terima kasih untuk pertanyaannya.
Tadi ada pertanyaan politik, sosial, ekonomi, apakah itu menjadi pertimbangan utama? Saya menjawabnya tidak. Pertimbangan utama saya adalah yang mikro, bukan yang makro. Pertimbangan saya hanya melihat perusahaan. Saya tidak mau kaitkan dengan sosial, ekonomi, dan politik, terlalu luas. Yang saya lihat hanya yang mikro, kondisi perusahaan itu, manajemennya, bidang usahanya, labanya, pertumbuhannya, dan valuasinya mahal atau murah. Apakah banyak orang yang seperti saya? Saya rasa tidak banyak. Tidak banyak. Mungkin kurang dari 10%. Yang 10% yang tidak banyak orang yang seperti saya. Mereka biasanya trading, ya, karena perusahaan sekuritas itu ingin sekali nasabahnya aktif, tidak beli dan tidur. Makin dia aktif, tentu fee yang dia peroleh akan makin banyak. Jadi sebetulnya perusahaan sekuritas tidak suka kepada saya karena saya membeli dan setelah itu saya menyimpan. Tidak banyak orang yang berani mengikuti jejak seperti saya, hanya duduk di taman setiap hari. Mereka biasanya pergi bekerja, cari nafkah. Tadi dari Fakultas Psikologi, sulit untuk memeriksa laporan keuangan karena latar belakang bukan dari akuntansi. Kalau sulit, lihat yang paling penting aja deh, satu, laba bersihnya berapa, kan gampang dibaca. Laba bersihnya berapa, baru pelan-pelan dapatnya dari mana nih laba bersihnya, apakah dari pendapatan lain-lain atau karena keuntungan kurs atau yang lain-lain. Semuanya harus dikeluarkan, dihapus, dikeluarkan, hanya yang dari laba usaha aja yang dilihat, karena tahun berikutnya tidak ada lagi keuntungan lain-lain, itu pendapatan lain-lain. Kemudian reksadana, apa kita lebih baik taruh di reksadana aja, suruh fund manager yang kelola. Kalau kita menitipkan uang kita kepada orang yang fund manager itu harus punya dua kriteria. Satu, dia punya kapasitas dan integritas. Apakah dia punya kapasitas? Kalau dia punya kapasitas, nggak punya kapasitas, uang kita bisa habis dibodohi, karena dia memang orang bodoh, nggak punya kapasitas. Kedua, apakah dia kalau dia punya kapasitas, apakah dia orang yang berintegritas? Kalau dia orang yang tidak punya integritas, bahaya buat kita. Kenapa? Dia tidak akan memikirkan bagaimana ibu jadi kaya. Yang dia pikirkan hanya bagaimana dia bisa pakai uang ibu untuk memperkaya diri dia. Kalau dia orang yang tidak punya integritas, dia tidak mungkin akan memikirkan bagaimana ibu jadi kaya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana memakai uang ibu supaya dia jadi kaya. Kalau dia orang yang tidak berintegritas. Jadi kalau kita mau taruh uang di reksadana, lihat fund managernya memenuhi dua kriteria tidak, kapasitas dan integritas. Kemudian tadi mengajarkan kepada anak-anak. Apakah saya mengajarkan kepada anak-anak saya? Secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung saya rasa dia melihat tiap hari dari saya, tiap hari saya duduk di taman, apa yang saya lakukan. Sebenarnya mungkin tidak tahu, saya itu bisa ngetik di komputer loh sampai saat ini. Hai mahasiswa, pasti jago-jago di dunia maya. Orang yang jago-jago di dunia maya akan kaget dengar saya nggak bisa ngetik di komputer loh. Karena saya waktu jadi mahasiswa dulu komputer belum ada, dan saya nggak mau belajar lagi karena nggak ada kebutuhan, kan nggak ada perangkat saya. Jadi itu PowerPoint yang bikin anak saya nggak bisa bikin. Laporan keuangan, saya nggak tahu nge-printnya bagaimana, saya minta tolong anak saya. Tolong dong, printin papa laporan keuangan. Secara
tidak langsung dia belajar karena apa yang saya lakukan dia yang lakukan itu semua. Tapi secara langsung tidak, karena anak saya punya kesenangan sendiri. Anak saya yang pertama itu suka komputer. Bapaknya nggak bisa ngetik komputer, tapi anaknya jago komputer. Saya juga heran belajar dari anak itu. Satu hari dia ikut pertandingan Cisco melawan 640 mahasiswa di Indonesia. Dia bilang, Pak, saya ikut pertandingan Cisco ya. Silakan, tapi nanti kalau final 20 besar di Semarang dong. Gampang, kalau Lukas masuk final, Papa temenin ke sana. Oke deh. Betul, dia bisa masuk 20 besar dari 640 mahasiswa se-Indonesia. Diundi pertandingannya di Semarang. Saya pergi temenin anak saya diundi. Karena papanya nggak ada kerjaan kan, selebih motor bisa temenin anaknya kemana aja. Terus waktu pertandingan disebut nomor juara 3 dari undi, nomor 2 dari mana? Saya pikir anak saya hanya penghibur aja, jadi penghibur. Nggak apa-apa saya temenin anak saya jadi penghibur aja lah, ramein. Maka disebut juara 1 anak saya sampai kaget loh. Juara 1. Padahal bapaknya di komputer ngetik aja nggak bisa. Kalau dia belajar dari mana bisa juara 1? Dapat beasiswa ambil sertifikasi menjadi guru resmi Cisco yang di UGM. Ya udah, Bapak temenin ke UGM, nggak apa-apa, tinggal di Jogja. Udah dia mengajar Cisco, jadi udah sertifikasi. Tadi ada mengajar sertifikasi tuh, pasar modal dia enggak, sertifikasi Cisco. Dia ikut lagi pertandingan kemana katanya di Universitas Brawijaya antar instruktur. Bapak nggak temenin ya, karena itu mertua saya rumahnya di situ, jadi adik istri saya banyak, adik saya jadi istri saya yang temenin. Saya dikabarin lagi, Lukas anak saya juara 1 lagi. Antar instrukturnya Cisco juara 1. Terus dia sering ikut perlombaan namanya overclock. Saya nggak tahu sampai saat ini overclock itu apa itu. Dia ke universitas ini juara 1, dia ke sana juara 1, dia mana juara 1. Sampai sekarang saya nggak tahu. Saya jadi nggak bisa maksa dong anak saya. Lu belajar pasar modal, nanti jadi pikirannya kayak jadi komputer, masa saya suruh belajar pasar modalnya gimana kesian. Yang satu lagi kesukaannya juga lain di otomotif. Secara langsung saya tidak memaksakan kehendak saya. Saya ingin anak saya mengerjakan apa yang dia sukai supaya dia tiap hari happy. Secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung mungkin ya semua apa yang saya kerjakan anak saya merasakan. Pertanyaan yang ketiga, menghitung nilai intrinsik. Wah, ini mesti sesi sendiri panjang menghitung kenapa perusahaan di masa yang akan datang ya. Melihat perusahaan yang salah harga itu banyak yang kita bisa lihat. Salah satunya memang menghitung nilai intrinsik itu dari laba masa depan. Tadi saya bisa melihat Pen Invest, rata-rata price earning ratio 15 kali, ini hanya 4 kali, itu pun sudah salah harga artinya. Kalau tadi saya lihat ketika labanya modal sendiri 9 triliun, harga pasarnya hanya 570 miliar, itu juga bisa salah harga. Jadi ada banyak yang bisa kita lihat perusahaan itu terjadi salah harga, baru kita membelinya. Kira-kira jawaban saya sampai di sini. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, tadi saya sudah dapat info dari panitia. Sesi pertanyaan sudah ditutup ya, karena memang sudah jamnya makan siang. Sekarang kita akan masuk sesi pemberian pelakat. Nanti saya minta sekali lagi Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melitina Tejualu, untuk hadir ke depan memberikan pelakat untuk dua pembicara kita, Pak Lokeng Hong dan Pak Renaldi. Boleh maju ke depan, Pak Renaldi sekali lagi.